Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya lagi, Neng Eva. Gimana kabarnya sahabat hikmah semuanya hari ini? Yang soleh dan solehah, yang baik hatinya, yang cantik dan yang ganteng lahir batinnya, yang tidak sombong, rajin menabung, serta rajin sedekah. Semoga hari ini sehat-sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semuanya mendapatkan kucuran rahmat, keberkahan, dan keridhoannya, serta mendapat syafaat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ketika di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Baik sahabat hikmah semuanya, sebelumnya saya akan mengingatkan bahwa video konten YouTube ini dibuat untuk umum dan bagi siapa saja yang mau mengambil pelajaran, manfaat, serta hikmah di dalamnya, serta untuk pertumbuhan dan perkembangan jiwa kita setiap harinya. Karena kewajiban kita adalah bertolabul ilmi, maka sampai kapanpun kita adalah pelajar di muka bumi ini. Jadi semangat terus belajar berbenah jiwa. Dan juga video konten YouTube ini dibuat tidak untuk menyinggung siapapun, serta tidak untuk merendahkan siapapun. Justru sebaliknya, di sini kita belajar berbenah jiwa, belajar menata jiwa, belajar membeningkan hati dalam rangka ketauhidan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta video konten YouTube ini dikhususkan untuk para salikin dan para murodin. Jadi semangat terus ya semuanya. Dikhususkan untuk para salikin dan para murodin, yaitu orang-orang yang menapaki jalan ruhani menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau orang-orang yang bergabung di majelis-majelis thoriqoh atau majelis hakikat atau majelis arifin gitu, yang belajar tentang ilmu thoriqoh, hakikat, makrifat, atau kita sebut dengan ilmu tasawuf ya, ilmu tentang kebersihan hati. Karena kita tujuannya adalah Allah, maka bersihkanlah hati kita dari segala najis, kotoran, dari junub, dari sampah, dari energi negatif, dari kegelapan, dari segala sesuatu selainnya. Maka insya Allah kita akan mudah mencapai maqam musyahadah. Kalaupun mengalami kesulitan, maka diperlukan istiqomah dalam melaksanakannya, atau dalam mengamalkannya, atau dalam bertolabul ilminya. Karena kemakrifatan itu adalah anugerah Allah. Tentu setiap salikin itu berbeda-beda waktunya gitu, beda-beda waktu pencapaiannya gitu. Jadi semangat terus, yang penting istiqomah. Walaupun misalkan harus mencapai makrifat atau mencapai maqam musyahadah di ujung usia, maka itu lebih baik. Kalaupun misalkan masih belum juga, maka keistiqomahan itu lebih baik bagi seorang salik tersebut. Intinya apapun, kapanpun waktunya, maka beristiqomahlah. Baik, kita lanjutkan lagi pelajaran yang kemarin ya, masih tentang Al-Hikam. Bismillahirrahmanirrahim. Awalu wajibin alal insani ma'rifatun ilahi bistiqoni. Dan yang pertama wajib bagi manusia adalah mengenal Tuhannya dengan yakin. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kemarin kita tentang wujud Allah itu jelas dan tidak terhalangi oleh sesuatu. Nah, sekarang kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara tanda kekuasaan Allah adalah Dia mampu menghalangimu dari melihatnya dengan sesuatu yang tidak ada. Saya ulangi, di antara tanda kekuasaan Allah adalah Dia mampu menghalangimu dari melihatnya dengan sesuatu yang tidak ada. Para arif sepakat bahwa segala sesuatu selain Allah adalah tidak ada. Segala sesuatu selain Allah dianggap tidak berwujud dibandingkan dengan wujudnya. Seorang arif berkata, para muhaqqiq
atau para peraih makom makrifat menolak untuk memandang selain Allah karena mereka telah berhasil menyaksikan kuasa dan keabadian Allah dalam mengatur dan meliputi segala sesuatu. Perlu diingat bahwa ini adalah tentang pemahaman batiniah, jangan dipahami dengan indrawi. Karena ini ilmu hakikat makrifat atau hakikatnya syariat, ataupun ilmu hakikat makrifat itu sendiri adalah tentang pemahaman batiniah. Ini adalah ilmu batin, ini adalah ilmu hati, maka fahami dengan batin kita. Jangan difahami dengan indrawi kita, sebab Allah bukan jasad. Bahkan alam dunia ini bukan Allah, tapi Allah itu yang berada di pada segala sesuatunya. Jadi pahami dengan batin kita ya. Mari kita lanjutkan lagi. Semua hal selain Allah dianggap tidak ada. Namun mengapa ia menjadi penghalang bagi manusia untuk dapat menyaksikan Allah? Mengapa saat manusia menyaksikan alam semesta, mereka hanya melihat wujud alam semesta tanpa melihat siapa yang mewujudkannya? Padahal alam itu tidak berwujud sama sekali, karena yang mewujudkannya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang amat mengherankan. Kemudian, pada hikmah di bawah ini, Ibnu Athaillah menyebutkan dalil-dalil yang menegaskan bahwa seorang arif tidak layak terhijab oleh semesta, karena kondisi ini hanya dialami oleh orang-orang awam atau orang-orang mahjubun, orang-orang yang terhijab dari Allah, pemahaman bahwa segala sesuatu itu, alam semesta itu menjadi bukti keberadaan Allah. Beda bagi para seorang arif atau ahli muhakik atau ahli syuhud yang sudah mencapai syuhud, yang mencapai maqam musyahadah, bahwa Allah lah yang menjadi bukti keberadaan alam semesta ini. Bingung ya? Pasti bingung. Memang harus bingung, tapi sudah bingung tidak usah bingung. Selamat bingung. Kita lanjutkan lagi. Kemudian pada hikmah di bawah ini, Ibnu Athaillah menyebutkan dalil-dalil yang menegaskan bahwa seorang arif tidak layak terhijab oleh semesta, karena kondisi ini hanya dialami oleh orang-orang awam. Bagaimana bisa Tuhan terhalang sesuatu, padahal Dia yang menampakkan segala sesuatu? Bagaimana mungkin Tuhan terhalang sesuatu, padahal Dia tampak bersama segala sesuatu? Bagaimana mungkin Tuhan terhalang sesuatu, padahal Dia tampak pada segala sesuatu? Bagaimana bisa Tuhan terhalang sesuatu, padahal Dia tampak untuk segala sesuatu? Bagaimana mungkin Tuhan terhalang sesuatu, padahal Dia tampak sebelum keberadaan segala sesuatu? Bagaimana mungkin Tuhan terhalang sesuatu, padahal Dia lebih tampak daripada segala sesuatu? Bagaimana mungkin Tuhan terhalang sesuatu, padahal Dia esa tanpa ada yang bersamanya? Bagaimana mungkin Tuhan terhalang sesuatu, padahal Dia lebih dekat kepadamu dari segala sesuatu? Bagaimana mungkin Tuhan terhalang sesuatu, padahal jika bukan karena Dia, wujud segala sesuatu tidak akan ada? Sungguh aneh, bagaimana mungkin keberadaan wujud bisa tampak dalam ketiadaan atau adam? Atau bagaimana bisa sesuatu yang baru bersanding dengan yang maha dahulu? Bingung ya? Pasti bingung, karena seorang yang baru mencapai maqam musyahadah itu akan mengalami fase-fase seperti ini. Jadi ini adalah fase kebingungan gitu. Bingungnya begini, Allah itu maha batin, lalu mengapa bisa menjadi maha nyata gitu. Terus kalau misalkan Allah maha nyata, kenapa Allah bisa menjadi maha batin gitu. Jadi antara batin dan nyata itu menjadi nyata, nyata dan batin juga menjadi batin. Nah bingung kan. Jadi memang
tidak perlu terlalu difikirkan, hal ini mengalir saja secara alami. Insya Allah jika kita sudah mencapai makom musyahadah itu akan mengerti dengan sendirinya, karena kemakrifatan itu adalah anugerah Allah. Ketika pikiran kita belum nyampe ke hal sini, berarti ya memang belum makomnya gitu saja ya. Jadi terima saja, tampung saja semua ilmu ini, insya Allah by the time ya, seiring waktu berjalan akan mengerti gitu ya. Allah menampakkan segala sesuatu dengan cahaya wujud dari gelapnya ketiadaan. Dengan kemunculan cahayanya dalam segala sesuatu, semuanya menjadi tampak. Jika wujud segala sesuatu bergantung pada cahayanya, mustahil sesuatu itu menutupinya, sehingga membuatnya terselubung dan tidak tampak. Tindakan menampakkan, meniscayakan penampakan zat yang melakukannya. Allah lah yang menampakkan segala sesuatu agar orang-orang yang berakal menjadikannya sebagai bukti keberadaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan Kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu benar. Dan apakah Tuhanmu tidak cukup bagi kamu bahwa sesungguhnya Dia menyaksikan segala sesuatu?" Quran Fusilat ayat 53. Nah, ini makna batiniahnya itu tentang ketuhanan itu sendiri, dan bahwa memang sulit difahami jika kita belum mencapai makom musyahadah. Karena jika seseorang telah mencapai makom musyahadah, artinya hakikatnya yang mencapai dan dicapai adalah Allah itu sendiri. Makanya sebelum kita mencapai makom musyahadah itu, kita difanakan terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mustahil jasad yang sebagai seonggok mayat atau seperti jenazah ini, yang mati ini menyaksikan yang hidup gitu. Kenapa bisa menyaksikan yang hidup? Maka kita ditiadakan dulu oleh Allah. Maksud ditiadakan ini pada dasarnya jasad kita ada, tapi sirna dalam pandangan indrawi kita sendiri gitu, sehingga muncullah penampakan Allah, tajalinya Allah gitu. Menurut ahli syuhud, Allah tampak pada segala sesuatu dengan penampakan zatnya. Sementara itu, menurut ahli hijab, Dia tampak pada segala sesuatu dengan penampakan sifat dan asmanya. Segala sesuatu hanyalah objek penampakan dari makna-makna asma dan sifatnya. Pada benda atau orang yang mulia, tampaklah sifat maha mulia aziz miliknya. Dan pada benda atau orang yang hina, terlihatlah sifat maha menghinakan muzil miliknya. Pada setiap makhluk hidup, tampak jelas sifat maha menghidupkan muhyi miliknya. Saat Allah mencabut nyawa, tampaklah sifat maha mematikan mumit. Saat memberi, terlihatlah sifat maha memberi mu'ti. Saat menahan pemberian, terlihatlah sifat maha menahan mani. Saat memberi karunia, tampak sifat maha memberi karunia karim. Saat mengabulkan doa, tampak sifat maha pengabul doa mujib. Saat menampakkan bahaya atau mendatangkan manfaat, tampaklah sifat maha memberi bahaya dar, dan maha pemberi manfaat nafi, dan sebagainya. Bagaimana bisa Allah terhalangi sesuatu, padahal Dia muncul atau tampak pada segala sesuatu sehingga bisa dikenali. Karena itulah seluruh semesta alam bersujud dan bertasbih kepadanya. Tetapi kita tidak mendengar dan memahami tasbih mereka. Semua makhluk di alam ini, baik itu yang bernyawa maupun yang tidak, mengenali Allah. Namun itu bergantung pada kadar penampakan Allah yang dilihatnya. Jika ada makhluk yang tidak mengagungkan Allah sesuai kadar keagungannya, maka hal itu disebabkan oleh lemahnya makrifat atau pengenalan tentangnya.
bukan karena ketiadaan makrifat sama sekali. Jadi makrifat itu atau tauhid itu atau Allah itu sendiri sesungguhnya hakikatnya nyata. Ketika kita terhijab dari pandangan hal itu, maka bukan makrifat atau Tuhan itu yang tiada, tapi kitalah yang masih terhijab. Namun ingat, saya akan selalu mengingatkan bahwa ini adalah pemahaman batiniah, maka fahamilah di dalam batin kita saja. Jangan didohirkan, apalagi diceritakan kepada orang-orang non-salikin. Kalau ada yang tidak dimengerti atau yang ingin ditanyakan seputar hakikat ma'rifat, maka bertanyalah kepada mursyid kita atau mursyid di sekitaran kita gitu ya. Jadi jangan diceritakan kepada siapapun kecuali kepada seorang guru yang mursyid kalau kita ada yang mau ditanyakan. Nah, seperti di sini kan lemahnya makrifat atau tentangnya bukan karena ketiadaan makrifat sama sekali. Jadi eh, makrifat Allah ataupun masih belum makrifat itu kan tergantung kadar kejernihan batin kita, seperti sudah disebutkan diterangkan di video sebelumnya bahwa kadar kejernihan batin kita pun dari orang per orang yang mencapai makom musyahadah itu tentunya itu berbeda-beda gitu. Jadi ada yang seperti kekuatannya itu 100 watt padahal mungkin 100 miliar watt, atau mungkin 100 miliar watt padahal mungkin itu 1000 triliun watt ya, wallahu alam gitu. Jadi mengapa kita bisa mengungkapkan bahwa pengungkapan itu hanya keterbatasan kita saja dalam mengungkapkannya. Namun pada hakikatnya ya hanya hati kita masing-masing yang tahu, dan setiap orang itu akan berbeda-beda tergantung kadar kerjenihan batinnya gitu dalam mencapai makom musyahadah. Bisa jadi sama, tapi pengungkapannya itu karena kita memiliki keterbatasan dalam mengungkapkan sehingga mengaplikasikannya itu dengan kekuatan daya cahaya yang bagaimana gitu, atau yang lebih dahsyatnya seperti apa, itu ungkapannya saja yang mungkin bisa jadi semuanya kalau awal itu mungkin sama gitu, hanya pengungkapannya saja gitu karena kita terbatas ya. Kita lanjutkan lagi. Bagaimana mungkin Tuhan terhalangi sesuatu sedangkan Dia zahir sebelum wujud segala sesuatu, karena asmanya sudah tampak sejak azali. Kemunculan Allah sendiri sudah merupakan sifat aslinya, zahir, tidak didapat dari luar, tidak beralasan dan tidak diserap dari mana saja. Sementara itu, kemunculan alam semesta adalah akibat kemunculan Allah di sana dengan sifat zahirnya. Jika demikian, bagaimana mungkin semesta dapat menghalanginya? Ini adalah ungkapan atau puisi cinta kepada Allah dari seorang yang bingung dan terheran-heran ketika telah mencapai makom musyahadah. Bagaimana bisa Allah terhalangi sesuatu, padahal Dia lebih tampak daripada segala sesuatu, karena dalam setiap kondisi, wujud keberadaan lebih tampak dari adam ketiadaan. Juga karena kemunculan substansial lebih kuat daripada kemunculan aksidental. Kemunculan yang bersumber dari diri sendiri lebih kuat daripada kemunculan yang diakibatkan faktor luar. Kemunculan mutlak lebih kuat daripada kemunculan relatif. Kemunculan yang abadi lebih kuat daripada kemunculan yang fana. Wujud Tuhan tidak diketahui akal karena kemunculannya amat dahsyat. Kemunculannya dahsyat itu tak akan bisa diketahui oleh orang-orang lemah. Seperti halnya seekor kelelawar yang hanya mampu melihat di kegelapan malam, sedangkan di siang hari ia tidak mampu melihat apa-apa. Hal itu dikarenakan kuatnya kemunculan siang. Sementara itu, penglihatan mata kelelawar amat lemah. Ia tak sanggup melawan pancaran cahaya matahari. Kuatnya kemunculan siang dan lemahnya penglihatan itulah yang menjadi sebab kelelawar tak mampu melihat di siang hari. Nah, ini adalah perumpamaan indrawi kita yang lemah, ya.
Sementara itulah akal, ia amat lemah di hadapan kemunculan ilahi yang sinar dan cahayanya menyilaukan. Kuatnya kemunculan ilahi inilah yang menjadi sebab ketersembunyiannya dari segala sesuatu. Maka itu ada istilah Asmaul Husna, Allah Maha Batin. Karena kenapa bisa batin? Ibaratnya batin itu tidak terlihat oleh sesuatu indrawi kita yang lahir, karena saking silaunya wujudnya Allah sehingga mata kita tidak mampu melihatnya, kecuali Allah memberikan makom fana terlebih dahulu. Bagaimana mungkin sesuatu akan menghalangi Allah, padahal Dia yang esa dan tak ada sesuatu pun yang bersamanya? Karena segala sesuatu selain Allah tidak ada dan tidak berwujud. Dengan demikian, tak ada sesuatu pun yang dapat menghalanginya, karena semua wujud hakiki hanya milik Allah, bukan milik selainnya. Bagaimana mungkin Allah terhalangi sesuatu, padahal Dia lebih dekat kepadamu dari segala sesuatu, karena Dia mampu meliputi dan mengaturmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat leher." Surat Qaf ayat 16. Menurut ahli syuhud, zat Allah amat dekat kepada kita. Adapun menurut ahli hijab, Tuhan dekat kepada kita dalam pengertian dekat ilmu, kekuasaan, dan sifat-sifatnya yang lain. Itulah perbedaan antara ahli syuhud dan ahli mahjubun gitu ya, orang-orang terhalang dan orang-orang yang menyaksikan. Menurut ahli syuhud, ini sudah ya, bagaimana bisa Allah terhalangi sesuatu, padahal tanpa Dia segala sesuatu tidak akan ada, sampai-sampai para musyahidun yang merasa menyaksikan Allah menjadikan Allah sebagai dalil untuk membuktikan keberadaan segala sesuatu atau alam semesta ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan apakah Tuhanmu tidak cukup bagi kamu bahwa sesungguhnya Dia menyaksikan segala sesuatu?" Fusilat ayat 53. Nah, ini maknanya adalah untuk para makom musyahadah, bahwa para musyahidun yang mencapai makom musyahadah, bahwa ketika mencapai makom musyahadah maka yang mencapai dan dicapai adalah Allah itu sendiri. Dan seseorang yang mencapai makom musyahadah itu ditiadakan, disirnakan terlebih dahulu, atau artinya fana. Kita dapati diri ini tiada, maka muncullah Allah gitu. Tapi kalau misalkan badan ini masih ada, jasad ini tidak ada, terus misalkan yang dilihat itu kan hanya percikan-percikan tahapan-tahapan makrifat saja, dan itu pun masih merupakan suatu hijab, bahwa laisa kamitslihi syai'un, bahwa Allah tidak ada serupa dengan Dia gitu ya. Tidak ada yang serupa seperti Dia, seperti Allah, tidak ada. Jadi kalaupun itu mencapai makom musyahadah, ya memang semua alam semesta ini tiada dan diri kita pun tiada. Nanti akan mengerti sendirinya ya, bagi yang belum mencapai. Sungguh aneh bagaimana mungkin wujud keberadaan tidak tampak dalam Adam atau ketiadaan. Adam adalah kegelapan, sedangkan wujud adalah cahaya. Keduanya mudah dibedakan. Bagaimana bisa sesuatu yang baru atau hadis bersanding dengan yang maha dahulu atau qadim? Bagaimana mungkin sesuatu yang baru muncul bersamaan dengan yang memiliki sifat qidam? Yang baru itu batil, sedangkan Allah itu hak yang maha benar. Kebatilan akan sirna dengan adanya kebenaran. Nah, ini maksudnya tentang makom fana. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan katakanlah, yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu sendiri sesuatu yang pasti lenyap." Quran Surat Al-Isra ayat 81. Sosok yang lahir tampak dan sabit tetap, itulah Tuhan yang maha hak, Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan alam semesta. Tak ada yang berwujud kecuali Allah,
Karena Dia yang tampak dan menampakkan, yang mewujud dan berbeda dari segala penampakan lainnya. Nah, ini atau dengan kata lain laisa kamitslihi syai'un ya. Jadi Allah itu tidak serupa dengan sesuatu yang lain atau dengan ciptaannya itu sendiri. Maka jangan dibayangkan Allah itu seperti kita ini atau alam semesta yang merupakan jasad, itu tidak ya. Walaupun Allah itu sifatnya maha lahir, tapi bukan jasad penampakan alam duniawi yang berbentuk jasad ini, bukan, tapi lebih kepada yang meliputi segala sesuatunya gitu. Pertanyaan-pertanyaan yang bernada keheranan dalam hikmah ini pasti akan diajukan oleh mereka yang pernah merasakan pengalaman syuhud atau mencapai makom musyahadah. Oleh karena itu, semakin kuat pengalaman syuhud yang dirasakan seseorang, maka semakin sirnalah alam semesta ini dari pandangannya atau sering mencapai makom fana ya. Wallahu alam biswab. La haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Walhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian dan semoga bisa difahami, dan saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikannya. Saya hanya manusia biasa yang belajar dan terus belajar. Ambil baiknya dan buang buruknya, dan semoga bermanfaat. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang baik pandai mengambil hikmah, sehat lahir dan batin is the best always. Syukron jazilan.